Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Sword Family. Hari ini saya akan membawakan tema renungan dengan judul Alasan Kenapa Tuhan Meninggalkanmu. Nah, ayatnya saya cari ada di mana ya? Nah, nih dia. Ayatnya ada di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Maaf saudara-saudara, saya salah. Firman Tuhan menjelaskan dan berkata bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa? Karena Tuhan sangat sayang kepada kita dan Tuhan sangat mengasihi kita. Justru kitalah yang seringkali secara sadar ataupun tidak sadar kita yang meninggalkan Tuhan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Saya ketika mempersiapkan renungan ini, saya diingatkan dengan sebuah simulasi dan saya akan membawakan simulasi seperti ini. Jadi di tangan saya ini ada dua korek api, di mana nih kita ibaratkan kita sebagai manusia dan ini sebagai Tuhan. Ketika dinyalakan, dua-duanya ini mengeluarkan api. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, contoh kita ambil, mungkin kita seringkali dihadapkan dengan situasi yang sulit. Kita merasa sendiri. Mungkin sebagai anak, kita mendapatkan luka hati atas perlakuan atau perbuatan orang tua kita. Mungkin dibaratkan dengan kesenangan juga ketika kita mempunyai jabatan yang tinggi, kita juga melupakan Tuhan. Kita mempunyai kekuasaan dan sebagai macamnya sampai kita tergenang seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Ketika saya coba nyalakan, dia tidak nyala. Padahal Tuhan selalu di sini. Kita yang menjauhkan diri karena kita merasa kita berdosa. Dan kita mulai mengasihani diri kita sendiri dan menjauhkan diri. Padahal ayat tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut agar kita tidak merasa ditinggalkan? Tuhan padahal sudah mengetuk pintu hati kita. Yang pertama, kita hanya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bangun keintiman kita secara pribadi, berdoa kepada Tuhan. Daud saja menyatakan bahwa hanya dekat dengan Tuhan membuatnya merasa tenang. Yang kedua, pegang janji firman Tuhan. Selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Dia mengatakan tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Asal kita mau mengasihi Tuhan serta hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Seperti ini. Apinya dinyala. Ketika saya dekatkan, nyala. Hanya dekat Tuhan saja kita merasa tenang. Amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk apa yang sudah kami dengarkan pada renungan hari ini Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan Tuhan merembang bagi kami Tuhan, bahwa kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ataupun sekalipun membiarkan kami Tuhan. Justru kamilah yang
selalu menjauhkan diri ketika kami berbuat dosa Tuhan. Kami merasa sombong, kami meninggikan diri kami Tuhan. Kami menjauhkan diri daripada-Mu Tuhan, sehingga api di dalam diri kami itu menjadi padam Tuhan. Kami berusaha untuk menyalakan api kami, tetapi kami tidak sanggup Tuhan. Tetapi ketika kami mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan, yaitu sumber Tuhan, berkat-Mu Tuhan, dan ketika kami mendekat Tuhan, api itu menjadi menyala kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan dan mendengarkan renungan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat terakhir, Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.